mau ngerjain Prisos, agama, bahasa Indonesia. Kalau udah sampai kos. Hai, ini Iza. Selalu semangat kalau buka laptop, tapi Aku mau ngerjain bahasa Indonesia dulu lah. Cantika, main. Boleh nih. Kayaknya aku mau scroll TikTok dulu lah 5 menit kali, nggak apa-apa. Masih jam segini juga. siapa nih yang sering lakuin kayak gini? Niatnya sih 10 menit, 5 menit, tapi akhirnya Udah jam segini. 10 menit lagi lah, nggak apa-apa. Loh, udah jam segini. 5 menit lagi lah, nggak apa-apa. Udah jam 7. Duh, kalau setengah 8 lagi. Aduh, belum selesai, belum mandi, belum makan. Hayo, siapa nih yang sering melakukan seperti video yang tadi? Niatnya sih cuma 5 menit, 10 menit untuk scroll media sosial. Tapi pada akhirnya keterusan dan kecanduan. Seperti materi yang akan aku bahas pada hari ini adalah kecanduan gadget. Yuk kita bahas. Sebelum itu... Nah, kalau kayak gini kan udah siap. Hai semuanya, kenalin nama aku Ziza Nurhalifah yang akan membahas mengenai kecanduan gadget. Apa sih itu kecanduan gadget? Yuk kita bahas. Pernah gak sih kalian ngalamin hal yang sama? Niatnya buka TikTok cuma 5 menit, 10 menit untuk istirahat sebentar. Pas lihat jam, tahu-tahu udah 1 jam. Tugas belum kelar, badan makin capek, tapi rasanya pengen scroll lagi. Kalau kalian pernah ngalamin hal yang sama, tenang, kalian gak sendirian kok. Tapi ada satu hal yang perlu kita bahas. Jangan-jangan itu bukan sekedar kebiasaan, tapi mengarah ke kecanduan gadget. Yang pertama, kita harus tahu apa sih itu kecanduan gadget. Kecanduan gadget adalah dimana ketika seseorang mulai sulit untuk mengendalikan penggunaan handphone ataupun perangkat digital lainnya. Padahal mereka sudah tahu kalau hal itu mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Jadi masalahnya itu bukan karena punya HP, tapi karena HP sudah mengendalikan kita dan bukan kita yang mengendalikan HP. Nah, kenapa ya penggunaan gadget itu susah sekali untuk berhenti? Karena kuncinya adalah di otak kita. Ketika kita melihat video yang lucu, notifikasi baru, terus melihat video yang unik atau konten-konten yang unik, otak akan memberikan rasa senang kepada kita, sehingga membuat otak akan berusaha untuk mengulangi pengalaman itu lagi. Kayaknya sering banget nih pikiran muncul seperti 5 menit lagi 10 menit lagi scroll 1 kali lagi satu video terakhir deh. Nah, hal itulah yang membuat kita menjadi kecanduan. Kalau kebiasaan itu terus dilakukan, apa sih dampaknya? Yang pertama adalah produktivitas kita menjadi menurun. Seperti video yang tadi nih, niatnya cuma 5 menit, 10 menit untuk scroll media sosial, tapi pada akhirnya berjam-jam dan ketiduran. Sehingga tugas makin banyak, pekerjaan makin banyak, dan bisa bikin kita menjadi tambah stres karena deadline-nya semakin dekat. yang kedua adalah sulit fokus. Otak kita terbiasa menerima hiburan yang cepat. Akibatnya, saat kita harus belajar dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi, kita jadi cepat bosan. Yang ketiga adalah kualitas tidur menjadi menurun. Banyak orang bilang, aku cuma main HP sebentar sebelum tidur. Tapi kenyataannya 5 menit berubah menjadi 2 jam. Yang akhirnya kita tidur larut malam, bangun dalam keadaan lelah, dan besoknya sulit untuk berkonsentrasi. Yang keempat adalah kesehatan mental. Semakin sering kita melihat kehidupan orang lain di media sosial, kadang kita tuh mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa hidup orang lain tuh lebih bahagia, lebih sukses, lebih cantik, dan lebih produktif. Padahal yang kita lihat hanyalah bagian terbaik dari kehidupan mereka, bukan keseluruhan cerita. Lalu bagaimana kita tahu kalau kita itu sudah kecanduan gadget? Coba tanyakan pertanyaan ini kepada dirimu. Sering membuka HP tanpa tujuan, gelisah kalau tidak membuka HP, menunda pekerjaan, dan sering berkata scroll sebentar. Kalau kebanyakan jawabannya iya, mungkin sekarang waktunya kamu merubah kebiasaan. Kabar baiknya, kecanduan gadget dapat dikurangi. Caranya bukan langsung berhenti total, karena itu makin sulit. Yang pertama, buat batas waktu penggunaan HP. Misalnya, setelah kamu pulang kuliah, kerjakan tugas selama 30 menit sebelum membuka media sosial. Jadi, media sosial menjadi hadiah setelah kamu mengerjakan tugas dengan selesai. Yang kedua, mematikan notifikasi tidak penting. Karena setelah kita melihat notifikasi, fokus kita akan teralihkan. Ketiga, menggunakan teknik fokus. Misalnya, kamu belajar selama 20 menit, kemudian istirahat selama 5 menit.
Yang keempat, cari aktivitas pengganti saat bosan. Misalnya, kamu olahraga, membaca buku, atau melakukan kegiatan positif lainnya selain scroll media sosial. Semakin banyak aktivitas di dunia nyata, semakin kecil pula kita bergantung pada gadget. Dan yang terakhir, ingat bahwa gadget bukan musuh, dan media sosial juga memiliki banyak sekali manfaat kita untuk mencari informasi yang positif. Karena yang paling penting adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Yuk mulai dari sekarang perhatikan gadget kalian dan manfaatkan gadget sebaik mungkin karena waktu tidak bisa diputar kembali. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. See you the next video, bye bye.